Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Wish all the best for all of us. Berharap yang terbaik untuk kita semua. Alright, today we are going to study about the differences usage between must, should, and have to. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan penggunaan antara must, should, dan have to. For more detail about this material, let's check this out. Baiklah, kita awali dengan must. Must artinya harus. Dalam kalimat, must ditempatkan antara subjek dan verb. Verb di sini adalah verb one atau bentuk kata kerja pertama. Setidaknya ada 4 fungsi dari must. Fungsi yang pertama adalah untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang berasal dari diri sendiri atau dari niat dalam diri kita sendiri. Contoh, I must help my friend. He is in trouble. Saya harus menolong teman saya. Dia dalam masalah. Contoh lainnya, I must prepare anything for exam. Saya harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk ujian. Kemudian fungsi yang kedua, must digunakan untuk sebuah kewajiban atau keharusan dalam sebuah kalimat formal atau dalam aturan tertulis. Contoh, all passengers must use the seat belt. Seluruh penumpang harus menggunakan tali pengaman atau sabuk pengaman. Contoh lainnya, you must bring ID card before enter the room. Kamu harus membawa kartu tanda pengenal sebelum masuk ke dalam ruangan. Lalu fungsi must yang ketiga, digunakan untuk memberikan nasihat saat kita merasa apa yang kita sarankan merupakan sesuatu yang menarik dan sangat sayang untuk dilewatkan. Contoh, you must watch Batman movie. It is so cool. Kamu harus menyaksikan atau menonton film Batman. Ini sangat menarik atau menyenangkan. Atau nasihat yang tegas, karena jika tidak dilakukan akan berakibat fatal. Contoh, you must submit the report on time, or you will get fired. Kamu harus mengumpulkan laporannya tepat waktu, atau kamu akan dipecat. Lalu fungsi must yang terakhir adalah digunakan untuk menyatakan sebuah larangan. Dan bentuk kalimat larangan ini harus dalam bentuk negative form. Contoh, everyone must not smoke around the children. Semua orang harus tidak merokok di sekitar anak-anak. Atau contoh lainnya, they must not enter the room. Mereka harus tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang should. Should bermakna harus. Dalam kalimat, should sama seperti must ditempatkan di antara subjek dan verb one atau bentuk kata kerja pertama. Fungsi dari must itu sendiri adalah 1. Untuk memberikan nasihat yang tidak terlalu kuat, maka seseorang dapat menerima atau menolak nasihat tersebut. Contoh, you should save your money for your future. Kamu harus menyimpan uangmu untuk masa depanmu. Di sini artinya, orang tersebut yang diberikan nasihat dapat menerima nasihat tersebut atau menolak nasihat tersebut. Fungsi should yang kedua
adalah untuk memberikan nasihat yang bernada negatif. Contoh, you should not drink coffee every day. Lalu, fungsi yang terakhir adalah untuk menyatakan sebuah pendapat. Contoh, they should pay the employees more if they want their loyalty. Pada intinya, should adalah sebuah keharusan yang tidak terlalu tegas. Jadi hanya sebatas sebuah himbauan, di mana seseorang dapat menerima atau menolak himbauan atau pendapat yang diberikan. Yang terakhir adalah have to. Have to juga berarti harus. Jadi pada intinya, antara must, should, dan have to, mereka memiliki arti yang sama, yaitu harus. Hanya saja, dari ketiganya memiliki perbedaan fungsi. Baiklah, mari kita lanjutkan. Have to ditempatkan setelah subjek I, you, they, dan we. Sedangkan have to akan berubah menjadi has to jika berada setelah subjek he, she, atau it. Ada beberapa fungsi dari have to, yaitu 1. Untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang berdasarkan sebuah keadaan. Contoh, we have to go home early because the storm is coming. Kita harus pulang lebih awal karena badai akan segera datang. Jadi di sini artinya keadaanlah yang mengharuskan kita untuk pulang. Lalu fungsi yang kedua adalah untuk memberitahukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Contoh, I don't have to wash my shoes every day. Saya tidak harus mencuci sepatu saya setiap hari. Kemudian fungsi have to yang ketiga, untuk memberikan saran yang kuat. Jadi, saran ini benar-benar harus dilakukan. Contoh, she has to apologize to her friend. Kenapa dia menggunakan has to? Karena ini terkait dengan subjeknya, yaitu she. Jika sebuah kalimat diawali oleh he, she, atau it, maka have to-nya harus berubah menjadi has to. Jika di bahasa Indonesia akan menjadi dia harus meminta maaf kepada temannya. Lalu fungsi yang terakhir lebih sering digunakan dalam sebuah percakapan yang menunjukkan sebuah kewajiban. Kewajiban di sini terkait dengan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan, di mana aktivitas-aktivitas tersebut menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Contoh, my dad has to pick up my sister after school. Karena my dad kata gantinya adalah he, maka dia menggunakan has to, bukan have to. Jika di bahasa Indonesia akan menjadi ayah saya harus menjemput kakak saya setelah sekolah. Example atau contoh. Mari kita berlatih menjawab soal berdasarkan penggunaan must, should, dan have to. Question number 1. All students blah 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 come to school at 7 a.m. The answer is the answer is must. Karena bentuk kalimat ini ada di poin kedua pada fungsi penggunaan must, yaitu sebuah kewajiban atau keharusan yang bersifat formal atau dalam aturan tertulis. Semua siswa dalam aturan tertulis memang wajib untuk hadir di sekolah tepat waktu. Question number 2. You look pale. You blah 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 go to clinic. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah A, have to.
Bentuk kalimat ini ada di poin pertama pada fungsi penggunaan have to, yaitu kewajiban atau keharusan yang berdasarkan keadaan. Karena keadaannya sudah pucat, maka diharuskan untuk segera berobat. The last question. It's sunny outside. You bla 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 go out and enjoy the weather. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah should. Karena pada bentuk kalimat ini ada di poin pertama pada fungsi penggunaan should, yaitu memberikan nasihat atau saran, yang mana orang yang diberikan saran atau nasihat tersebut bisa menerima atau menolaknya. Demikianlah penjelasan yang dapat Bapak sampaikan terkait perbedaan fungsi penggunaan antara must, should, and have to. I hope all of you can understand about this material as well. Thank you so much for your concern. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.